Tapi ketika dia memang menunggu pacarnya di situ, dia tiba-tiba menghilang karena dia ini dipinang oleh raja dari kerajaan gaib yang ada di situ. Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, di video kali ini Nadia akan kembali membawakan cerita horor, di mana cerita ini merupakan hasil request terbanyak kedua dari kalian semua setelah aku pernah ngevote Ratu Pantai Selatan atau Si Manis Jembatan Ancol. Yang menang Ratu Pantai Selatan. Naiklah sudah itu Ratu Pantai Selatan ya kan. Wah, udahnya cerdiknya kalian di hari yang sama juga kalian langsung bilang, "Kak, Si Manis Jembatan Ancol juga lah, Kak." Iya. Kalau gitu ngapain aku vote kemarin? Tapi ya udahlah ya. Tapi nggak apa-apa, Wak. Menurut aku kisah ini juga cukup menarik. Sekalian kita nostalgia juga. Dan aku juga nggak sabar pengen ceritain kisah ini kepada kalian semua. So, Si Manis Jembatan Ancol. Dari namanya aja sudah merunut ke satu tempat, yaitu Ancol. Kalian angkatan 90 nggak usah sembunyi-sembunyi kalian. Aku aja yang cuma dengar kata Ancol, itu tuh langsung ngayal, aduh kapan aku bisa tinggal di Jakarta ya, bisa ke tempat rekreasinya, bisa ke pantainya. Karena memang daerah Ancol menjadi salah satu tempat rekreasi dan tempat yang dipilih banyak orang untuk menghilangkan penat dari hiruk pikuknya Jakarta. Dan memang tempat ini untuk kaula muda selalu dijadikan tempat nongkrong bersama teman-teman atau pacarnya. Tapi Wak, ternyata Ancol itu tuh nggak cuma dijadikan salah satu destinasi wisata untuk warga Jakarta atau bahkan di luar Jakarta. Salah satu legenda yang terkenal di daerah ini adalah misteri soal Si Manis Jembatan Ancol ini, dimana urban legend ini mulai terkenal di era 90-an, bahkan juga pernah diangkat menjadi film. Bahkan ya Wak ya, saking terkenalnya mitos dari Si Manis Jembatan Ancol ini menjadi salah satu makhluk penunggu di jembatan itu yang diyakini oleh warga lokasi jembatan itu menjadi tempat yang paling angker di Jakarta Utara. Jadi apa sih sebenarnya kisah dari Si Manis Jembatan Ancol ini? Kenapa dia bisa dijuluki Si Manis Jembatan Ancol? Kenapa harus di jembatan? Apa aja sih asal muasalnya? Kita langsung masuk aja ke asal usul legenda Si Manis Jembatan Ancol ya. Check it out. Karena memang mitos dari Si Manis Jembatan Ancol ini sangat terkenal, inilah yang membuat kronologi dan asal-muasal dari Si Manis Jembatan Ancol ini beragam. Ada yang mengatakan bahwa awalnya kisah ini bermula dari seorang perempuan yang bernama Maryam, tewas di sekitaran kawasan Jembatan Ancol. Dikarenakan dia ini diperkosa bergilir oleh beberapa pria. Dan usai memperkosanya, jasad dari Maryam ini langsung dibuang ke bawah Jembatan Ancol itu. Sehingga warga setempat banyak yang percaya bahwa arwah wanita cantik itu menjadi penasaran dan suka menghantui tempat tersebut. Nah, kisah sedih si Maryam ini berakar dari kejadian tragis yang konon telah terjadi sejak awal abad ke-18. Kenapa dia ini bisa diperkosa? Lengkapnya, kisah ini bermula dari seorang wanita yang bernama Maria, masih muda, berusia 16 tahun, memiliki paras yang sangat cantik. Dan paras cantik serta kemolekan dari si Maryam inilah memikat hati seorang saudagar. Karena itu si saudagar ini memutuskan untuk menjadikan si Maryam sebagai selirnya. Setelah mengetahui niatan dari saudagar ini dari kedua orang tuanya, Maryam gak mau lah ya kan. Karena si saudagar ini dikenal sebagai buaya darat dan juga jarak usia dari si Maryam sama saudagar ini jauh kali Wak. Saudagar ini seumuran pula sama bapaknya. Ya gak mau lah dia melarikan diri lah ini si Maryam kan. Dan memang upaya pelarian diri dia ini diketahui oleh kedua orang tuanya. Orang tuanya ini pun sebenarnya juga gak setuju. Tapi karena takut ada apa-apa, mending ya udah kau larilah sana, kau cari tempat tinggal, kata mama bapaknya kan. Waktu saudagar beserta anak buahnya datang ke rumah, orang tuanya ini pun bilang kalau memang anaknya ini tiba-tiba melarikan diri. Saya nggak tahu Pak dia kemana, tahu-tahu waktu saya buka kamar dia udah nggak ada. Dah kabur lah itu si Maryam kan Wak. Selama dia berkeliaran dan mencari tempat tinggal, ternyata keberadaan dia ini diketahui sama saudagar ini dari anak buahnya si saudagar. Udahnya saudagar ini nyuruh lah anak buahnya kan, cepat kau tangkap dia, bawa dia ke sini. Waktu anak buahnya saudagar ini ketemu sama si Maryam, berontaklah si Maryam kan. Nggak mau ditangkap lah dia kan, dilawannya nih anak buahnya saudagar. Dahnya memang karena beberapa anak buah yang nangkap si Maryam ini badannya lebih besar daripada si Maryam, tetap berhasil ditangkap Wak. Akhirnya dibawa lah nih ke depan saudagarnya. Diomongin baik-baik sama saudagarnya kan, mau lah please lah kok jadi selir aku. Nggak mau tetap kan si Maryam ini. Dia malah berontak, dilawan, dipukul-pukul ya saudagar itu. Marah lah saudagar ini. Dahnya Wak, itulah si saudagar sama anak-anak buahnya itu diperkosanya lah itu si Maryam bergilir Wak. Dahnya ada selesai diperkosa, dibunuh langsung. Barulah itu jasadnya si Maryam ini dibuanglah di Jembatan Ancol itu. Tapi ada versi yang beda juga Wak soal asal muasal dari Si Manis Jembatan Ancol ini. Menurut sesepuh setempat yang bernama Mbah Khatib,
Ceritanya dulu itu si manis ini punya pacar lah kan. Udahnya si manis ini janjian sama pacarnya untuk ketemuan di jembatan itu. Pacarnya ini masih OTW dari Sunter. Waktu nyampe di jembatan itu si manis itu nggak ada. Dulu kan belum ada handphone kan. Bingung lah ini si pacarnya ini, loh kok nggak pernah biasa-biasanya nih pacar aku pergi nggak tepat waktu. Udahnya cemas lah pacarnya ini kan. Karena takut kenapa-napa, pacarnya ini mencoba terus mencari si manis ini mengitari jembatan sampai dia nyemplung ke sungai itu. Udahnya waktu si pacar ini nyemplung, si manis ini tidak ditemukan, yang ada pacarnya ini cuman melihat bajunya si manis aja. Jadi kemungkinan si manis ini terjatuh ke bawah jembatan itu. Faktornya kenapa juga tidak diketahui. Katanya dia ini memang sengaja mau bunuh diri. Dan ada juga yang bilang kalau mungkin dia ini kepleset sampai dia terjatuh. Selain itu ya, si Om Hao, seorang ahli retorika yang memiliki keahlian untuk melihat kondisi di masa lalu, menyampaikan si manis jembatan Ancol ini sebenarnya nggak cuma satu sosok aja tapi 3. Dimana ketiga sosok ini ternyata memiliki perbedaan kisah dan waktu kematiannya sendiri-sendiri. Dan menurut Om Hao, waktu kematian dari 3 sosok ini juga berbeda-beda. Ada yang tahun 1800, 1900, dan 1950. Om Hao menjelaskan bahwa untuk wanita pertama yang terjadi di tahun 1800-an ini hampir sama seperti kisah Maryam tadi, di mana wanita ini merupakan wanita yang sangat cantik dan disukai Tuan Tanah. Tapi wanita itu menolak karena memang dia ini mau dijadikan gundik oleh Tuan Tanah ini. Yaitu karena dia menolak, dia melarikan diri, dia ditangkap, dia diculik, dia dilecehkan, dan akhirnya dia dibunuh. Sementara untuk wanita kedua yang terjadi di tahun 1900-an, Om Hao mengatakan bahwa sosok ini merupakan sosok mayat yang dibuang di jembatan tersebut. Sementara kisah ketiga yang terjadi di tahun 1950-an disampaikan Om Hao persis seperti yang disampaikan oleh Mbah Khatib tadi. Hanya saja Om Hao ini menyampaikan lebih detail bahwa wanita yang hilang setelah dijemput pacarnya ini memiliki kisah mistis yang mengejutkan. Pada saat Om Hao ini sedang berkomunikasi dengan wanita ketiga ini, wanita ini menceritakan kepada Om Hao bahwa dia ini dipinang raja yang ada di situ. Raja ini siapa? Bukan raja sembarangan, tapi ketika dia memang menunggu pacarnya di situ, dia tiba-tiba menghilang karena dia ini dipinang oleh raja dari kerajaan gaib yang ada di situ. Karena menurut Om Hao, di daerah situ ada sebuah kerajaan yang pasti di sebuah kerajaan itu memiliki raja yang memimpin kawasan itu. Sehingga mungkin si cewek ketiga ini dia tidak terjatuh, dia tidak bunuh diri, tapi memang sengaja dihilangkan oleh raja gaib yang ada di situ. Dan menurut Om Hao pula, sosok yang sering mengganggu dan menggoda masyarakat di sana adalah sosok yang selama ini kita kenal, yaitu sosok yang menggunakan baju berwarna merah. Jadi memang untuk kronologis dan asal muasal si manis jembatan Ancol ini beragam, Gimana menurut kalian? Yang manakah yang kalian percaya? Boleh komen di bawah. Dan sama seperti yang dikatakan oleh Om Hao, bahwa memang sosok si manis jembatan Ancol ini kerap mengganggu atau menggoda masyarakat atau beberapa orang yang melewati kawasan itu kan. Dan sekarang aku mau ngajak kalian untuk mendengarkan beberapa kisah-kisah misteri dari para masyarakat dan pengunjung jembatan Ancol yang katanya sudah pernah diganggu oleh si manis jembatan Ancol ini. Check it out. Jadi memang ada beberapa kesaksian orang-orang yang membuktikan bahwa lokasi jembatan Ancol itu memang dihuni oleh makhluk gaib, yaitu si manis jembatan Ancol ini. Salah satunya adalah kecelakaan fenomenal yang sempat terjadi di tahun 1990-an lalu, di mana berdasarkan pengakuan korban yang selamat, kecelakaan itu berawal ketika ada sosok wanita yang tiba-tiba muncul di kawasan jembatan Ancol itu sambil menyeberangi jalan, sehingga membuat pengendara kehilangan fokus dan terjadilah kecelakaan itu. Dan ada juga kisah lain dari beberapa warga yang bersaksi pernah melihat si manis jembatan Ancol ini. Hal ini disampaikan oleh warga setempat yang bernama Yasin. Dia pun membenarkan bahwa kecelakaan yang pernah terjadi di jembatan Ancol itu merupakan ulah dari si manis ini untuk mengalihkan pandangan si pengendara. Dan Mas Yasin ini juga pernah bersaksi dia ini melihat ada sosok bergaun warna merah di atas jembatan itu. Dan juga ada beberapa kecelakaan yang terjadi di sana yang menurut Mas Yasin ada sebuah
sebuah mobil yang tahu-tahu udah berada di tengah kali. Tahu-tahu juga kelelep, supirnya meninggal, keneknya hidup. Dan waktu Mas Yasin ini bertanya kepada pengendara yang tahu-tahu mobilnya udah ada di tengah kali itu, Wak, mereka mengatakan bahwa apa yang kami lihat itu jalan, bukan kali. Jadi hal inilah yang dianggap Mas Yasin sebagai ulah dari si manis jembatan Ancol ini untuk mengalihkan perhatian pengendara yang lewat di situ. Dan selain itu juga, Wak, ya, tidak hanya untuk pengendara mobil aja. Banyak juga ojek-ojek pengkolan yang sering diganggu oleh si manis jembatan Ancol ini. Menurut warga, si manis ini sering meminta diantar ke suatu tempat dan ketika dalam perjalanan tiba-tiba si manis ini menghilang. Gak cuma itu aja, Wak, ada juga kesaksian lain yang terjadi di tahun 1985 lalu, di mana kesaksian ini diutarakan oleh seorang pelukis bernama Mbah Broto. Mbah Broto mengaku pernah melihat sosok si manis jembatan Ancol ini. Karena menurut kesaksiannya, pada saat itu lagi hujan rintik-rintik, adalah seorang wanita datang ke kiosnya untuk minta dilukis. Nah, saat lukisan itu baru setengah jadi, Wak, tiba-tiba Mbah Broto ini pamitlah kepada si perempuan ini untuk ke kamar kecil sebentar. Dan waktu Mbah Broto balik, si wanita itu tiba-tiba menghilang, nggak ada lagi. Dia heran karena dia itu ke kamar mandi bentar aja, Wak. Tapi pada saat itu Mbak Broto berpikiran, oh mungkin dia ini kelamaan kali ya nunggu aku, atau mungkin ada keperluan mendadak, akhirnya dia pergi. Tapi pada saat itu Mbak Broto ini juga bertanya kepada teman-temannya yang berada di kios itu juga. Dia tanyalah, tadi perempuan yang ada di sini udah pergi ya? Dia udah ngirimin pesan nggak buat aku? Karena tadi aku ke kamar mandi, kata si Mbah kan. Terus teman-temannya itu heran, loh perempuan siapa? Lo tadi lo perempuan yang aku lukis? Tiba-tiba temannya itu ngomong, nah itu makanya kami heran, dari tadi tuh kami ngelihat kau tuh kayak ngomong sendiri, terus tiba-tiba kok ngelukis perempuan aja. Pada saat itu kami pikir, oh mungkin kau lagi baru dapat ide aja, akhirnya makanya ngelukis perempuan itu. Ditanya balik Mbah Broto, kan loh tadi ada perempuan loh? Enggak ada orang sama sekali. Disitulah baru Mbah Broto ini percaya bahwa perempuan yang menghampirinya untuk minta dilukis itu adalah si manis jembatan Ancol ini. Dan selain itu, Wak, ada kesaksian warga setempat yang mengatakan bahwa dia ini suka melihat buaya putih di malam hari. Dimana menurutnya sosok buaya ini merupakan simbol kalau akan terjadinya kecelakaan di jembatan itu. Dan memang, Wak, katanya juga setelah dia ini melihat sosok buaya putih itu, keesokan atau beberapa hari kemudian pasti ada kecelakaan di sana. Dan cerita lain yang tidak kalah mengerikannya, Wak, dialami seorang tukang tambal ban di sekitar area jembatan Ancol itu yang bernama Alexander. Mas Alex ini pun mengaku dia ini pernah melihat sosok si manis ini. Dia mengatakan bahwa dia pernah melihat sosok si manis berdiri di jembatan itu pada saat malam Jumat Kliwon. Dan sosok yang dilihat oleh Mas Alex ini merupakan seorang wanita cantik, menggunakan payung dan berpakaian berwarna merah sambil menangis. Dan pada saat melihat sosok itu, Mas Alex memutuskan untuk menghampiri si manis ini. Dan waktu dihampiri, Wak, hilang sudah. Dan hal ini juga kerap dialami Mas Alex bahkan semasa dia kecil. Bahkan katanya ketika dia melihat sosok itu di atas jembatan itu udah kayak biasa aja. Dan Mas Alex itu pun juga menyarankan apabila ingin melewati jembatan tersebut di malam hari, alangkah baiknya untuk membunyikan klakson kendaraan dan jangan ugal-ugalan ataupun bertindak tidak sopan ketika melewati jembatan itu. Dan menurut Mas Alex, Wak, kalau saat kalian melewati jembatan itu tidak mengklakson kendaraan kalian, jembatan Ancol yang sejatinya itu lurus akan terlihat berbelok-belok dan bisa saja membuat si pengendara ini kehilangan arah dan akhirnya terjunlah itu ke bawah. Mas Alex ini juga mengatakan bahwa sebenarnya penghuni yang ada di jembatan itu tidak hanya si manis jembatan Ancol aja, tapi ada banyak sosok lain, salah satunya yaitu siluman yang kerap membunuh siapa saja tanpa meninggalkan jejak. Siluman itu seperti buaya putih dan ular. Dan memang perkataannya Mas Alex ini hampir berhubungan dengan kesaksian dari Om Hao yang mengatakan bahwa di sana merupakan tempat kerajaan gaib yang bisa kapan saja mengambil orang tanpa jejak. Dan juga, Wak, selain sosok buaya yang pernah dikatakan oleh beberapa warga di sana, ada juga sosok ular yang katanya kerap memakan anak kecil yang lagi mandi di bawah jembatan itu. Dan sampai sekarang pun ular itu tidak pernah ditemukan, tapi hanya beberapa warga yang memiliki kelebihan khusus lah yang bisa melihat ular tersebut ketika keluar. Cerita lainnya juga disampaikan oleh seorang warga yang bernama Yudi, di mana tempat tinggal Mas Yudi ini tidak begitu jauh dari jembatan itu. Mas Yudi mengatakan pada tahun 2017 lalu, dia pernah melihat mobil taksi tercebur ke dalam kali itu. Berdasarkan keterangan dari beberapa pihak, kejadian itu dipicu karena si pengendara ini tidak membunyikan klakson. Dan Mas Yudi juga mengatakan ada kecelakaan lain seperti pengendara motor yang terlindas oleh truk kontainer. Dan ketika sang supir kontainer ini ditanyain kesaksiannya, supir ini mengaku melihat ada sosok wanita yang berdiri di depannya
karena dia menghindari wanita tersebut inilah yang membuat dia ini menabrak pengendara motor lain. Karena memang Mas Yudi ini tinggal di dekat jembatan tersebut, dia mengaku hampir seluruh korban kecelakaan yang selamat di sana mengatakan bahwa pandangan mereka ini dialihkan oleh sosok wanita yang tiba-tiba muncul di depan kendaraan mereka. Dan Mas Yudi ini juga mengaku bahwa di jembatan itu tidak hanya dihuni oleh si manis jembatan Ancol, tapi ada makhluk lain yang dinamakan Jin Volker, di mana dikisahkan bahwa Jin Volker ini merupakan makhluk hitam besar yang juga merupakan penjaga lama dari jembatan itu. Nah, sementara nama Volker ini diambil dari daerah yang tidak jauh dari lokasi jembatan Ancol itu. Dan kehadirannya Jin Volker ini ditandai dengan keadaan jembatan yang tiba-tiba gelap. Saking besarnya sosok ini membuat jembatan itu tertutup juga, Wak. Maka dari itulah kenapa kendaraan yang lewat di situ harus membunyikan klakson. Supaya apa? Supaya jin itu minggir dan tidak menghalangi jembatan, yang membuat banyak pengendara itu bisa tercebur karena dihalangi oleh si jin ini, Wak. Dan ada lagi nih, Wak, ya. Cerita kemunculan dari si manis jembatan Ancol ini nggak cuman ada di jembatan Ancol aja, tapi juga terjadi di kawasan Jembatan Item, di mana Jembatan Item ini berada di sebelah kanan Jalan R.E. Marta Dinata, dan Jembatan Ancol ini menghubungkan Jalan R.E. Marta Dinata dengan pintu masuk Ancol, serta flyover yang mengarah dari Kemayoran dan berada di bawah tol Ancol. Salah satu pengendara yang bernama Sutiono mengaku pernah hampir jatuh dari motor karena tangannya ini tiba-tiba ketetesan darah dari atas waktu dia lewat di jembatan hitam itu, Wak. Saat itu dia mengatakan waktu menunjukkan jam 2 pagi. Dan saat itu pula lah dia ini menganggap bahwa dia ini lagi dikerjai oleh si manis jembatan Ancol. Waktu kejatuhan itu, Wak, dia tuh gak begitu ngeh tuh. Pertamanya waktu kejatuhan tetesan darah itu dia gak ngeh, Wak, kalau itu darah. Dia ngeliatnya oh itu mungkin kotoran burung. Tapi kemudian dia ketetesan lagi. Waktu dia lihat, Wak, itulah kok warnanya merah terus bau amis. Terus Mas ini memutuskan untuk minggir bentar kan. Dia sempat ngeliat tuh ke atas, ke tol tuh kan. Ini apa ada orang lagi buang air, apalagi ngapain, buang sampah mungkin. Atau mungkin jangan-jangan ada mayat nih yang darahnya netes kena tangan saya. Udahnya diceknya betul, Wak. Udahnya waktu dia cek, Wak, nggak ada sama sekali. Dan hal ini terjadi pada tahun 2016 lalu. Ih, darah netes. Mungkin itu pula yang dibuat sama si manis ini buat ngalihkan pengendara ini ya. Iya kan, kalau misalnya lagi mau muter, ih apa nih, terus dia nggak lihat ke depan, udah itu ketabrak. Karena memang ada juga kisah dari om aku sendiri yang suka bolak-balik keluar kota gitu bawa mobil. Mungkin karena persaingan bisnis apa kayak gimana, dia ini kalau setiap kali bawa mobil nih, Wak, ya pernah tiba-tiba di jendela mobilnya itu ada cewek ngerangkak gitu loh, jadi drrrr gitu ke depan dia. Itulah membuat mungkin beberapa kecelakaan tunggal tuh tiba-tiba nabrak gitu ya, itu mungkin karena dialihkan dari itu. Makanya kalian yang sering berkendara mohon, Wak, hati-hati. Kalau ada apa-apa perasaan kalian gak enak, langsung baca doa, Wak, ya. Hati-hati, tolong please. Dan memang, Wak, ya, banyaknya kesaksian dari kemunculan sosok si manis ini cuma terjadi waktu dulu aja. Kalau sekarang, Wak, katanya udah jarang. Hal ini juga disampaikan dari beberapa pengendara ojek online yang sering mangkal di situ, mengatakan kalau sekarang alhamdulillahnya udah jarang terjadi kecelakaan di sana. Jadi mungkin keeksisannya si manis jembatan Ancolnya udah pudar, Wak, karena di kawasan itu juga udah lumayan rame. Jadi mungkin udah malas si manis, udah rame, udah nggak seram lagi orang nengok aku, udah hilang dia. Tapi walaupun memang keeksisan ini sudah mulai memudar, nggak juga kalian ugal-ugalan lewat situ, Wak, ya. Tetap harus hati-hati. Mau dia ada, mau dia enggak, namanya juga maut, nggak bisa dihindari kan. Dan dari kisah-kisah yang kusebutkan tadi, banyak masyarakat yang percaya kemunculan dari sosok si manis jembatan Ancol ini dikarenakan arwah dari si manis ini tidak menerima kematiannya dan mati penasaran. Oke, jadi itu tadi beberapa kesaksian-kesaksian dari beberapa warga yang katanya pernah melihat sosok si manis jembatan Ancol ini. Gimana menurut kalian? Kalau kalian ada cerita atau pengalaman tersendiri mengenai si manis jembatan Ancol ini, boleh banget komen di bawah ya. Dan sekarang aku mau ngajak kalian untuk melihat beberapa fakta-fakta menarik seputar si manis jembatan Ancol ini. Check it out! Nah, jadi memang, Wak, ada beberapa fakta-fakta menarik seputar si manis jembatan Ancol ini. Yang pertama, nama sebenarnya dari si manis jembatan Ancol ini bukan Mariam, tapi Arya. Ada lagi versi lainnya nih, Wak. Katanya di akhir abad ke-18, ada seorang perempuan tua bernama Ma Emper yang punya seorang anak perempuan bernama Siti Arya. Keduanya ini tinggal di pavilion Belanda karena sudah lama mengabdi dengan seorang juragan kaya. Nah, saat anaknya si Siti Arya ini berusia 16 tahun, hampir sama kisahnya kayak tadi
gitu, Wak. Juragannya ini berniat untuk menikahi Siti Ariyah. Karena masih muda, juragan ini juga tua, cuma untuk dijadikan selir, ya nggak mau juga lah kan Siti Ariyah ini. Dia pun sama, Wak, memutuskan untuk kabur. Malangnya pada saat kabur itu, si Siti Ariyah ini bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Oi Tambahsia, yang juga merupakan seseorang yang sangat terkenal kaya raya di Batavia. Oi ini pun playboy juga, Wak. Dia ini gemar menggoda banyak perempuan. Dahnya dipinang juga sama si Oi, tetap gak mau si Ariyah. Nah, dari saat itulah si Oi ini memerintahkan beberapa anak buahnya untuk mencari dan menangkap si Ariyah ini. Dan karena menolak, memberontak, akhirnya si Oi serta anak buahnya ini melecehkan dan membunuh si Ariyah di Bendungan Dempet dekat Danau Sunter. Dan sejak saat itulah kawasan Danau Sunter ini dianggap angker, Wak. Jadi memang sebenarnya nama si Maryam yang katanya si manis jembatan Ancol ini bukan Maryam tapi Ariyah. Yang kedua, katanya kejadian ini terjadi pada tahun 1817. Menurut seorang tokoh Betawi yang bernama Ridwan Saidi, jenazah Ariyah ini kemudian ditemukan sekitar 400 meter dari jembatan Ancol, tepatnya di area persawahan. Ridwan sendiri mendapatkan kisah ini berdasarkan hasil wawancaranya kepada para saksi yang masih hidup di tahun 1955 sampai 1960. Dan berangkat dari kisah tersebut, itulah kenapa sering terjadi penampakan si manis jembatan Ancol ini yang dipercaya sebagai hantu Siti Ariyah yang lagi menuntut balas dendam. Namun ada juga kesaksian dari warga Kebonjeruk, Jakarta yang juga merupakan seorang pelukis, di mana dia ini mengaku pernah melukis si manis jembatan Ancol ini di tahun 2003 lalu. Terus pada saat dia melukis sosok ini, dia mengaku seperti mendapatkan wangsit dan dia mengatakan bahwa sebenarnya Siti Ariyah ini sosok perempuan biasa aja, gak begitu cantik karena cantik itu relatif katanya. Dan fakta ketiga yaitu si manis jembatan Ancol ini memiliki kulit sawo matang. Masih berdasarkan kisah para saksi, Ariyah merupakan seorang gadis biasa dan tingginya ini sekitar 160 cm. Dan waktu ditemukan oleh si saksi ini mengatakan dia ini nggak berbaju merah, tapi dia ini menggunakan kebaya hitam berbintik-bintik biru. Dan fakta keempat, kisah si manis jembatan Ancol ini terkenal se-Asia Tenggara, Wak. Jadi memang kisah si manis ini terkenal sampai ke negara tetangga kita nih. Bahkan ya, Wak, kawasan dari Ancol ini merupakan salah satu kawasan terangker di Asia Tenggara. Dan kisah hantu si manis jembatan Ancol ini juga disandingkan dengan kisah horor lainnya dari Filipina, Jepang, sampai Korea Selatan, Wak. Dan fakta terakhir adalah ada kamar hotel khusus untuk si manis jembatan Ancol ini, Wak. Jadi sama seperti yang sudah pernah aku sampaikan di video sebelumnya soal Nyi Roro Kidul, di mana Hotel Ina Samudra membuatkan satu kamar khusus untuk bertemu dengan Nyi Roro Kidul ini. Sama juga, Wak, dengan si manis jembatan Ancol. Si manis jembatan Ancol pun punya kamar sendiri, Wak, yaitu di sebuah hotel di kawasan itu. Di mana kalau di sana dia ini sering menampakkan diri dan manajemen hotel yang bersangkutan selalu memberikannya kamar khusus untuknya. Nah, untuk di mana tepatnya hotel ini, katanya, mitosnya, hotel itu ada di Hotel Horizon. Karena kawasannya yang tidak terlalu jauh dari kawasan Ancol. Bahkan juga ada beberapa saksi mata yang merupakan tamu dari Hotel Horizon itu mengatakan mereka ini sering dikejutkan oleh sesosok wanita yang tiba-tiba muncul di depan mata. Dan kalau diperhatikan lebih jelas, sepertinya sosok yang tiba-tiba muncul itu adalah sosok si manis jembatan Ancol. Hal inilah yang konon katanya membuat Hotel Horizon ini membuatkan satu kamar khusus untuk si manis jembatan Ancol ini supaya tidak lagi mengganggu para tamu dan karyawan yang sedang bekerja di situ. Katanya, Wak, katanya, nggak usah dipercaya kali. Oke, Wak, jadi sekian dulu cerita dari si manis jembatan Ancol ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian juga merupakan salah satu orang yang percaya dengan mitos ini? Atau mungkin ada kalian warga Jakarta yang memiliki pengalaman sendiri soal si manis jembatan Ancol ini, entah mungkin dari kerabat kalian, keluarga, atau bahkan kalian sendiri? Boleh banget komen di bawah. Aku pengen kali dengar cerita dari kalian. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Tidak terasa Ramadan sebentar lagi akan berakhir. Kita akan disambut dengan Syawal. Dan juga kita ini masih sama-sama melewati cobaan yang diberikan Allah karena virus ini. Semoga kita terus bisa mendapatkan banyak hikmah, banyak pelajaran dari terjadinya pandemik ini, ya, Wak, ya. So, yang jelas stay safe, stay healthy, di rumah aja. Yang THR-nya turun, tahan-tahan aja, Wak. Nggak usah ikut-ikutan ke mall. Aku paham mungkin kalian juga bosan. Kalian juga pengen ada hiburan. Sama, Wak, aku juga. Tapi walau bagaimanapun, hal itu tetap harus kita lakukan demi keselamatan kita bersama. Dan semoga harapan kita semuanya pandemi ini segera berakhir. So, di rumah aja ya, Wak.
Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye!